Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Salam jumpa kembali kawan pajak semua. Kembali lagi ketemu saya di acara podcast penyuluhan KPP pertama Balikpapan Timur. Nah, perkenalkan sore ini saya akan memandu acara terkait PKP ya, pengusaha kena pajak. Nah, jadi topik kita khusus PKP sore ini. Saya dengan David adalah asisten penyuluh pajak KPP pertama Balikpapan Timur. Nah, sore ini saya tidak sendiri kawan pajak. Sore ini saya ditemani oleh Pak Heri. Beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan. Jadi yang merupakan pengawas dan pengampu daripada Seksi Pelayanan di KPP pertama Balikpapan Timur. Gitu Pak Heri ya? Ya, Gimana Pak Heri kabarnya sore ini? ya alhamdulillah baik. Selamat sore kan pajak semua. Sore ini kita akan coba membahas terkait pengusaha kena pajak kawan pajak ya. Jadi mungkin Pak Eri selama ini banyak sekali dari teman-teman pajak ini yang konsultasi ataupun yang baru pertama kali terdaftar masih bingung terkait pengusaha kena pajak Pak Eri. Ya, Jadi ada yang taunya cuman datang konsultasi bagaimana cara buat faktur. iya, Tapi tidak mengerti terkait PKP itu sendiri apa gitu ya. iya. Nah, kira-kira Pak Eri bisa dijelaskan terkait PKP itu sendiri bagaimana? Ya, terima kasih Mas David. Baik ya, kawan pajak semua. Memang ini juga tindak lanjut dari pembangunan yang masif di daerah Balikpapan ini, dan terutama karena sebentar lagi kita akan mempunyai ibu kota negara baru ya. Jadi otomatis pembangunan di mana-mana ditingkatkan, digerakkan. Karena ada momen seperti itulah banyak sekali para wajib pajak ini yang sudah terdaftar maupun yang calon wajib pajak yang akan mendaftar itu ingin sekali mendapatkan salah satu fasilitas sebagai wajib pajak juga, yaitu menjadi pengusaha kena pajak. Artinya sebenarnya pengusaha kena pajak ini sebetulnya setelah ditetapkan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, mereka ini mempunyai kewajiban membuat faktur pajak atau memungut pajak, terutama pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi kalau menurut di undang-undang, kalau pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berdasarkan undang-undang PPN itu dikenai oleh pajak pertambahan nilai. Intinya ke sana. Nah, untuk PKP ini bisa dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Terutama nanti kalau hubungan dengan badan, banyak sekali yang teman-teman menyerahkan ya produknya, menyerahkan kegiatan dengan produksi barangnya atau impor ekspornya maupun perdagangan atau usaha jasa lainnya. Nah, jadi gitu ya kawan pajak. Jadi sebenarnya PPN ini sebenarnya pajak konsumsi gitu Pak ya. Iya. Jadi yang atas pajak ini dikenakan Iya. atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Iya. Nah, sementara kriterianya sendiri ini Pak Heri ya, omset nih Pak Heri. Yang sering Iya. kita tahu kan omset di atas 4, atau sudah mencapai 4,8 Pak Heri ya. Iya. Tapi sebenarnya untuk omset sendiri itu wajib pajak juga dapat memilih sebenarnya Pak Heri. Iya. Walaupun omsetnya tersebut belum mencapai 4,8 miliar, dia dapat memilih Pak ya Iya. untuk dikukuhkan menjadi PKP tergantung tadi proses bisnisnya Pak Heri ya. Betul sekali. Lawan transaksi daripada kawan pajak semua yang mengharuskan bahwa kawan pajak memungut PPN. Nah, artinya status wajibnya itu sebenarnya kalau dia sudah di atas 4,8 miliar. Iya. Cuman walaupun belum mencapai 4,8 miliar, apabila memang wajib pajak menginginkan jadi PKP itu dapat memilih. Ya, selama saya dan teman-teman petugas untuk kaitannya dengan PKP ini melakukan survei ke lapangan ya Mas ya, setiap kali kita sampaikan ke kawan pajak semua bahwa sebetulnya PKP ini kan opsi ya. Jadi wajib pajak itu boleh memilih nih mau menjadi pengusaha kena pajak atau tidak. Memang batasan atau thresholdnya di omsetnya. Omset. Kalau emang omsetnya itu 4,8 miliar setahun, melebihi itu memang harus wajib PKP. Tapi kalau di bawah 4,8 miliar masih kategori pengusaha kecil, artinya dibolehkan tidak menjadi pengusaha kena pajak. Kalau ingin menjadi pengusaha kena pajak boleh mendaftarkan, boleh minta permohonan jadi dikukuhkan sebagai PKP. Bila rekanan dari wajib pajak tersebut memang menginginkan PPN-nya. PPN-nya Pak ya. Jadi memang dibolehkanlah untuk mendaftarkan untuk sebagai pengusaha kena pajak meskipun omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Nah, ini sering ada pertanyaan nih Pak Heri.
sebenarnya mendaftar PKP itu apa bisa secara online? Karena PKP ini nanti ke depannya itu akan membuat faktur pajak ya teman kawan pajak semua. Jadi memang sementara ini untuk online-nya memang belum bisa. Karena ada persyaratan yang menginginkan kita harus ngecek secara detail permohonan dari wajib pajak yang ingin menjadi PKP itu ya. Nah, tapi untuk PKP memang kawan pajak harus datang ke kantor pajak sekaligus kita terangkan syarat-persyaratan untuk PKP itu seperti apa. Karena ada syarat berlakunya nih, syarat dan ketentuan berlakunya untuk mendaftarkan. Ya, jadi begitu ya kawan pajak, dari pelayanan yang diberikan KPP ada yang memang dapat diakses kawan pajak semua secara online ya. Memang untuk dari sisi kemudahan, tapi untuk khusus untuk PKP ini ya Pak Eri ya, ini belum bisa secara online karena memang ada kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dan memang ada penelitian yang khusus juga untuk PKP ini untuk memastikannya Pak ya. Iya. Nah kalau untuk syarat administrasinya sendiri itu apakah sama Pak untuk semua jenis wajib pajak itu Pak, yang berkas yang diajukan itu? Yaitu wajib pajak memang harus langsung datang berkunjung ke KPP? Untuk persyaratan atau permohonannya memang bisa lewat ekspedisi, itu juga bisa melalui jasa ekspedisi. Silahkan nanti di teman-teman di pelayanan akan mengecek kelengkapannya. Kalau memang lengkap ya sesuai dengan layanan unggulan kita, 1 hari bisa kita proses. Artinya untuk pengukuhan sebagai PKP-nya itu udah jadi dalam 1 hari. Dalam 1 hari Pak? 1 hari. Setelah dikukuhkan sebagai PKP, wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP kan belum bisa membuat faktur pajak ya. Dan itu perlu adanya validasi ke lapangan. Ya, validasi ke lapangan inilah diperlukan untuk itu tadi, untuk meneliti kejelasan usahanya, kejelasan kepengurusannya, kejelasan dari tempat usahanya sendiri seperti apa. Banyak sekali yang kita temui setelah kita verifikasi ke lapangan, kasih wajib pajak itu tidak ditemukan Mas. Kalau terkait isu virtual office itu gimana Pak? Nah, virtual office memang itu salah satu kemudahan ya Mas ya. Sepanjang pas saat kita kan harus di lapangan pun harus bisa memastikan juga memang lokasinya yang dijadikan virtual office itu memang betul-betul membuka jasa sebagai tempat virtual office. Jadi di sana nanti kita akan minta tuh kejelasannya dari lokasinya ya. Apakah itu memang ada tim pengelolanya, kantor pengelolanya, PT pengelolanya, terus ada surat sewa menyewanya, ada kontraknya memang si A, si wajib pajak ini menggunakan virtual office untuk sekian berapa periode, berapa tahun misalnya. Betul. Nah, itu ada kejelasan itu. Ya. Sepanjang ketentuan itu enggak ada kejelasan tempat, kejelasan dari pengelolanya itu tidak bisa dibuktikan dengan konkretnya. Intinya kepastian kegiatannya itu memang benar ada. Harus ada. Dan pas saat kita survei pun kita harapkan ketemu langsung dengan pengurusnya kan pajak. Iya. Jadi betul-betul pasti ini PT ini memang ada di sini, lokasi kerjaannya juga wilayah di sini. Jadi gitu ya kawan pajaknya. Jadi harus ada kepastian nih. Makanya tadi untuk pengajuannya sendiri tidak bisa secara online. Dan prosesnya sendiri itu kepastian agar memang kegiatan itu dipastikan ada. Jadi bukan fiktif seperti itu kawan pajak. Nah, sementara untuk prasyaratnya sendiri itu ada formulir permohonan yang umum ya, kawan pajak, fotokopi KTP NPP, NPP badan serta akta pendirian. Nah, tapi mungkin lebih jelasnya kalau kawan pajak ingin mendapatkan informasi terkait tersebut bisa langsung datang untuk konsultasi dulu. Entah itu ke bagian helpdesk dengan penyuluh atau juga di bagian loket yang mengurus sertifikat elektronik PKP. Nah, di sana nanti syarat-syarat yang harus kawan pajak lengkapi itu apa bisa dijelaskan seperti itu kan Pak Eri. Oh, berarti tadi seperti itu ya Pak Eri, sebenarnya untuk PKP sendiri 1 hari kerja Pak Eri ya? 1 hari kerja bisa langsung ke syarat lengkap kita bukukan. Nah, tapi memang tadi ada verifikasi lapangan gitu ya, terkait surveinya itu sendiri yang mengetahui kegiatannya itu memang benar ada di lokasi seperti itu kawan pajak. Jadi memang nanti dipastikan akan ada kegiatan di sana kawan pajak. Penyerahan BKP, JKP harus ada. Kalau terkait permohonan yang selama ini masuk Pak Eri, kira-kira kemungkinan ditolak itu kan ada ya Pak Eri? Itu kondisi yang seperti apa itu ditolak itu? Jadi memang beberapa wajib pajak yang mengajukan permohonan PKP itu ada kalanya juga kita tolak Mas. Setelah kita teliti, itulah gunanya
kita perlu wajib pajak datang ke kantor ya, ke kantor pajak itu untuk memastikan, soalnya ada syarat ketentuan yang berlaku, di antaranya kalau memang wajib pajak ini selama 2 tahun terakhir melakukan kewajiban perpajakannya yang tertib, nah itu dipastikan bisa langsung dikukuhkan PKP-nya. Nah, ada kalanya yang itu tadi kita tolak, Mas David. Karena apa? Karena ternyata setelah kita cek, yang bersangkutan ini wajib pajak ini mempunyai tunggakan pajak. Terus 2 tahun terakhir ternyata belum menyampaikan SPT tahunan. Dan kita harapkan kawan pajak yang belum melakukan laporan ini harus melaporan dulu nih SPT tahunannya yang tiap bulan Maret atau April itu ya. Nah, setelah masuk SPT tahunannya baru kita proses. Jadi rata-rata yang kita tolak sebagian besar banyak karena ada tunggakan maupun belum lapor SPT. Ya. Nah, kalau tadi Pak, itu kan PKP-nya sudah terbit dalam jangka waktu 1 hari Pak ya. Tapi kalau terkait sertifikat elektronik nanti yang dipakai oleh kawan pajak untuk administrasi baik registrasi aplikasi maupun pelaporan itu sebenarnya tidak satu paket dengan pada saat registrasi PKP atau bagaimana itu Pak? Karena ada keinginan dari pimpinan DJP untuk memudahkan berusaha easy doing business itu, akhirnya untuk pengukuhan PKP-nya kalau syarat lengkap 1 hari jadi, 1 hari bisa dikukuhkan. Tapi untuk verifikasinya, untuk validasinya ada kaitannya dengan aktivasi settle. Itu memang di kita ada layanan unggulan lah istilahnya, itu harus 10 hari kerja itu selesai. Artinya baru bisa diverifikasikan, diverifikasi untuk sertifikat elektroniknya. Jadi kurun waktu 10 hari kerja itulah yang jadi ukuran kita. Karena untuk memastikan apakah wajib pajak ini memang memerlukan sekali lah enggak aktivasi akunnya. Ya. Tapi gimana tuh Pak? Kalau seandainya kata dia sudah terdaftar sebagai PKP, memang dalam kurun waktu tertentu dia belum ada transaksi. Nah, apakah itu sudah menjadi wajib dia harus lapor tuh Pak? Sehingga dia sertelnya harus segera didaftarkan juga. Nah, ini kemarin baru ada peraturan baru ya Mas David ya. Itu yang di bulan Desember tahun kemarin itu kan ada peraturan baru. Untuk aktivasi untuk sertel ini kan bisa secara default itu 1 tahun kemudian ya. Jadi saat dikukuhkan tahun ini misalnya, nah wajib pajak kalau tidak mengaktifkan otomatis 1 tahun ke depan itu baru bisa aktif ya. Begitu. Ya, artinya ada keleluasaan lah untuk wajib pajak ini, apakah memang belum saatnya untuk pelaporan ya, karena harus menunggu dari aktivasi dulu. Tapi kalau memang wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP ingin sekali mengaktifkan ya silakan untuk mohon mengaktifkan akunnya ya, akun aktivasi chartelnya itu. Tapi itu tadi kita ada batasan untuk pelayanan ini yang 10 hari kerja karena kita harus verifikasi ke lapangan. Jadi gitu kan pajaknya, mungkin selama ini juga kondisi di lapangan itu kawan pajak bertanya-tanya nih gimana nih setelah terdaftar ternyata bisa nggak langsung untuk menggunakannya untuk bertransaksi untuk bisa menerbitkan faktur. Nah itu dari saat dikukuhkan diterima secara lengkap 1 hari itu ada jangka waktu 10 hari kawan pajak itu untuk melakukan verifikasi. Petugas back office kami melakukan verifikasi ke lapangan tadi, terus ada berita acara juga biasanya itu kawan pajak tanda tangan berita acara verifikasi lapangan, dan biasanya Pak Heri ini turut serta ke lapangan untuk menemani petugas kami itu ya. Jadi penguasaan wilayah juga lah dari ini. Nah gitupun kalau kawan pajak ternyata belum saatnya untuk digunakan transaksi Pak ya. Iya, betul. Itu bisa 1 tahun tadi Pak ya. Iya. Jangka waktunya nanti bisa diregistrasi untuk mendapatkan sertelnya. Nah setelah dapat sertel nanti jangan lupa sudah berkonsultasi terkait bagaimana nih menggunakan atau tata cara penerbitan faktur, tata cara pembuatan billing sampai tata cara pelaporan SPT. Nah mungkin itulah kewajiban setelah dikukuhkan menjadi PKP ya Pak Eri ya. Dia harus mengajukan aktivasi akun PKP
sertifikat elektronik. Kemudian jika sudah proses bisa melakukan kewajiban perpajakan kawan pajak semua sebagai PKP dengan akses website e-faktur pajak.go.id. Untuk bagian itu mungkin lebih banyak nanti kawan pajak konsultasinya di helpdesk nanti. Karena terkait instalasi agar tidak terjadi kesalahan, mungkin petugas kami akan membantu juga terkait tata cara penerbitan faktur pajak sampai dengan pembuatan billing dan pelaporan. Nah, untuk hak kewajiban sendiri Pak, mungkin untuk kawan-kawan PKP nanti yang berniat di PKP-nya apa aja? Sudah menjadi PKP itu kan ada hak dan kewajibannya. Hak yang pertama misalnya hak sebagai PKP itu tentulah dari teman-teman yang sudah di kawan pajak yang sudah dicoba di PKP itu berhak untuk mengkreditkan faktur pajak masukannya ya. Betul. Dan juga karena sudah menjadi sebagai PKP, sudah diaktifkan shuttle-nya, otomatis berhak untuk mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan, pajak yang kelebihan pajaknya itu. Untuk kewajibannya ya tentu ya, kalau udah menjadi pengusaha kena pajak jangan lupa kewajibannya kan pelaporan ya yang harus tertib juga. Betul. Terus untuk pembayarannya juga kalau memang udah pemungut PPN ya memang harus disetorkan. Nah, itu kawan pajak melakukan pemungutan, artinya setiap penyerahan barang dan jasa kena pajak tanpa terkecuali. Yang dikecualikan kecuali itu bukan objek secara undang-undang PPN harusnya memungut Pak ya. Jadi tidak ada pilih memilih nih. Kalau transaksi dengan satu customer diminta faktur baru buat faktur, sementara ke customer lain tidak minta faktur tidak dibuat, bukan seperti itu Pak ya. Untuk setiap BKP JKP yang saudara sudah serahkan itu harus wajib dibuat fakturnya. Nah kalau begitu apa dong Pak keuntungannya nih kira-kira untuk BKP ini secara umum lah? Iya, keuntungan sebagai kalau sudah ditentukan sebagai PKP ya Mas Davian, tentunya secara bisnis itu kan berarti wajib pajak tersebut atau PT tersebut atau badan usaha itu tersebut kan berbadan hukum ya, jadi udah diakui nih. Asistensinya nih, berarti memang PT ini punya badan hukum yang valid nih ya, soalnya sudah diakui bisa membuat faktur pajak oleh kantor pajak. Yang kedua tentunya lah kalau udah diakui otomatis masyarakat bisa tahu nih, kredibilitas dari PT ini, perusahaan ini bagus nih. Jadi ada juga peluang kerjasama dengan rekanan yang lebih besar itu kan akan semakin terbuka karena banyak perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu kan memang menginginkan lawan rekanannya itu kan betul-betul yang sudah tertib PKP-nya. Ya mungkin sedikit itu Mas Adit, salah satu keuntungannya PKP. Ya nggak terasa nih kawan pajak sudah mungkin lebih dari 15 menit sampai 20 menit kita sudah bersama. Mungkin itu tadi sekilas dari apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini terkait apa itu PKP ya, pengusaha kena pajak. Sebelum mengakhiri PR saya coba simpulkan dulu buat kawan pajak. Tadi kalau untuk pendaftar PKP sendiri itu ya kawan pajaknya memang wajib apabila sudah omset melebihi atau sampai dengan 4,8 miliar. Nah, tapi walaupun demikian kalau memang dalam proses bisnisnya kawan pajak itu mengharuskan menerbitkan faktur, mendapat customer atau lawan transaksi yang menginginkan adanya faktur pajak, artinya ada wajib pajak boleh memilih untuk dikukuhkan di PKP. Nah, untuk PKP sendiri itu 1 hari SOP-nya Pak ya? Iya, betul. Lengkap, akan diterbitkan 1 hari, namun demikian ada jangka waktu 10 hari tadi untuk kami verifikasi sampai dengan kawan pajak bisa sertifikat digitalnya semua itu ready gitu Pak ya. Setelah ready nanti barulah kawan pajak bisa berkonsultasi di helpdesk itu dengan penyuluh gitu ya. Bagaimana sih menginstalasi aplikasi untuk menerbitkan faktur ini? Nah, bagaimana juga nanti tata cara penerbitan faktur pajaknya, dokumen apa saja nanti yang dipersiapkan untuk menerbitkan faktur pajak sampai dengan tata cara pelaporan. Kemudian jangan lupa hak dan kewajiban sebagai PKP, terutama sekali setor dan lapor itu ada jatuh tempo waktunya kawan pajak. Karena ada sanksi administrasinya Pak Eri, 500.000 kayak itu kalau
sanksi pasal 7-nya kalau tidak lapor, Undang-Undang KUP. Nah itu kemudian ya sanksi administrasi ini nanti yang menerbitkan di bagian pengawasan sebenarnya, melihat ketika kawan pajak tidak ada penyetoran tapi sudah ada terbit faktur, kemudian juga tidak ada pelaporan, sementara kawan pajak semua itu statusnya sudah PKP. Nah itu mungkin itu kawan pajak. Terima kasih banyak Pak Heri, kesempatannya sudah menemani di sore ini. Akhir kata, sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya dengan materi-materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.